Nah, hari ini kita mau coba lihat lagi ya, dari kitab Keluaran. Kita mau, waktu saya coba gali lagi, saya tadi juga apalagi ya. Tapi ternyata ada hal yang menarik gitu ya. Ada hal yang menarik yang saya temukan ketika saya menggali ini, terutama dalam sikap bangsa Israel, sikap hatinya gitu ya. Ketika mereka dibebaskan dari bangsa Mesir. Karena waktu saya lihat ternyata, wah ini relate ini ada hubungannya nih dengan apa yang juga saya alami sebagai seorang Kristen. Nah, sebelum kita lihat lebih jauh lagi, mari sama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Selamat pagi Bapa di surga, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa, yang begitu besar Tuhan. Terima kasih karena Engkau begitu setia kepada kami Tuhan. Terlepas dari segala kekurangan kami Tuhan. Bahkan dari dosa-dosa kami Tuhan yang kadang kami lakukan tanpa kami sadari Tuhan. Bahkan mungkin masih ada juga dosa-dosa Tuhan yang kami masih sulit untuk bisa lepaskan itu Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan bahwa kalau sampai hari ini kami masih bisa berada di sini untuk bersekutu, untuk memuji Engkau, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Artinya Engkau masih punya keyakinan, kepercayaan Tuhan bahwa kami bisa berubah. Dan kami juga ingin Tuhan agar kiranya Tuhan kesempatan, waktu yang sudah Engkau berikan ini Tuhan tidak terbuang sia-sia dan betul-betul Tuhan bisa kami pergunakan sebaik-baiknya untuk kami bisa mengenal Engkau dan kami mengalami perubahan bersama dengan Engkau. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan lagi firman-Mu, kami mau merenungkannya Tuhan. Kiranya Engkau bantu Tuhan, lembutkan hati setiap kami. Kami tahu Tuhan ada banyak pergumulan Tuhan yang kami bawa ke tempat ini. Tapi Tuhan kiranya Engkau mengasihani kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami punya kesempatan Tuhan, Kau berikan kami hati yang lembut Tuhan selama beberapa menit ke depan Tuhan. Agar kiranya setiap firman yang ditaburkan hari ini Tuhan, betul-betul bisa kami renungkan dan betul-betul tumbuh dengan subur dalam hati kami. Urapi juga hamba-Mu ini Tuhan, agar kiranya setiap kata-kata yang keluar dari mulut saya Tuhan, sesuai dengan kebenaran-Mu dan bermanfaat untuk membangun jemaat. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Minggu lalu kita rayakan ini ya, Paskah, hari kebangkitannya Tuhan Yesus. Dan sebetulnya kalau kita lihat di Alkitab ini seharusnya adalah hari raya terbesar ya untuk kita orang Kristen. Bahkan lebih besar daripada Natal. Kenapa? Karena tanpa ada kebangkitan ya nggak ada kekristenan. Karena kebangkitan ini adalah satu penggenapan dari apa yang sudah dinubuatkan. Tapi bukan hanya itu, kebangkitan juga adalah satu janji. Ya, satu bukti dari janji yang akan terjadi di masa mendatang. Kita tahu bahwa ketika Yesus bangkit, ternyata dia bangkit, dia bersama dengan tubuhnya. Tetapi tubuhnya sudah berbeda kali ini, karena ini adalah tubuh yang rohani, bukan lagi tubuh fisik seperti yang kita punya hari ini. Kita lihat bagaimana Tuhan bisa tiba-tiba ada di tengah-tengah para rasul, di tengah murid-murid, tiba-tiba menghilang, ya, bisa tiba-tiba ada di mana, ada di sini, ada di sana. Tetapi waktu dipegang sama Thomas, dagingnya ada di situ. Jadi ini adalah satu tubuh yang baru dan itu adalah satu gambaran sekaligus janji bahwa itulah yang akan kita alami nanti di hari kebangkitan bagi kita orang-orang yang percaya. Jadi Paskah ini adalah satu pengharapan yang kita bisa rasakan sebenarnya sangat besar dengan melihat kebangkitan Kristus. Nah, sekarang kita mau melihat lagi ke kitab Keluaran, bagaimana bangsa Israel pada saat itu karena mereka dijajah oleh bangsa Mesir, mereka berdoa, mereka berteriak, mereka mengeluh kepada Tuhan. Di Keluaran 3 ya dikatakan bahwa Tuhan mengetahui penderitaan bangsa Israel. Dan bahkan Tuhan memberikan janji bahwa aku sudah mendengar seruan mereka, aku sudah melihat penderitaan bangsaku. Dan Tuhan memberikan janji, aku akan membawa mereka keluar dari negeri itu dan membawa mereka ke suatu negeri yang baik, yang luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ini janjinya Tuhan untuk bangsa Israel. Tentunya siapa yang nggak ngiler ya? Bayangin kita lagi di tengah perbudakan, ya kita lagi hidup kita nggak enak, dijanjiin mau dikasih punya tanah sendiri, punya lahan sendiri untuk diolah, punya rumah sendiri. Bayangin, ya pasti itu adalah satu janji yang sangat wow, keren banget. Nah, tapi ternyata dalam perjalanannya ada Firaun yang menghalangi. Kita tahu bagaimana Firaun hatinya keras. Ya, dulu saya pikir Tuhan mengeraskan hati Firaun itu artinya Tuhan memang atur supaya Firaun hatinya keras. Tapi setelah kita gali lagi, setelah saya gali lagi, saya menemukan bahwa nggak gitu ceritanya. Karena dari semua yang Tuhan lakukan, tidak ada satupun sebetulnya di mana bagian mengeraskan hati Firaunnya.
Tuhan menunjukkan ada 10 tulah, ya kita tahu. Ada 10 tulah yang Tuhan berikan untuk bangsa Mesir. Karena Firaun tidak mau mendengarkan Tuhan, tidak mau melepaskan bangsa Israel. Di mananya? Saya pikir-pikir, oh sekarang saya ngerti. Mungkin seperti ini. Saya kan, ini selalu nih ya udah berapa tahun terakhir saya cerita, saya kan diet. Saya kan diet nih. Tapi kan setelah kemarin turun dengan luar biasa, stagnan nih, gak turun lagi, mentok beratnya. Nah orang udah mulai datang ke saya terus ngomong gitu kan, bro coba jalan pagi, bro coba lari pagi gitu kan, betul ya. Tapi saya tuh males banget lakukan itu. Tahu apa yang Tuhan lakukan? Dia kirim lebih banyak brother dan sister datang ke saya, bro jalan pagi bro, bro lari pagi bro. Kemarin bahkan Fikar jauh-jauh datang ke Citra Raya, saya spend time dengan Bro Fikar, dia cerita, saya lari 10 kilo sama Kopocoy kata dia. Ayo kamu mau ikut gak? Saya bilang, wah 10 kilo lari. Saya bilang, yang bener aja bro, imanku belum nyampe. Tapi di situ saya jadi sadar, artinya apa? Hati saya keras, saya udah tahu, kalau saya jalan pagi dan lari pagi, karena saya pernah lakukan jalan pagi, berat saya turun. Bukan hanya berat saya turun, hanya airnya kebuang, tapi tubuhnya juga jadi shaping, kebentuk. Jadi bukan hanya timbangannya turun, tetapi pas ngaca pun enak, kelihatan progresnya. Jadi saya tahu ada hasilnya, gitu. Ya sekarang enak juga lah masih sampai sini, ke bawah nggak enak. Ya, saya tahu ada hasilnya, tetapi karena saya membayangkan salib yang saya harus pikul selama berkilo-kilometer itu, ya bangun paginya gitu ya. Belum lagi ya, buat orang seperti saya adalah suatu perjuangan untuk ikat tali sepatu, ya, yang ngerti maksud saya. Dan kalau itu harus dilakukan pagi-pagi, nggak enak banget. Jadi akhirnya apa? Saya mengeraskan, saya bilang, enggak, saya intermittent aja. Saya yakin saya akan bisa turun beratnya. Nah, padahal udah tahu, itu udah mentok tuh. Nah itulah hatinya Firaun. Jadi kenapa? Karena Tuhan memberikan tulah yang menunjukkan bahwa dia bukan siapa-siapa. Bahkan dewa-dewa yang mereka sembah bukan siapa-siapa, kalah sama Tuhannya Israel. Sementara Firaun sendiri itu disembah sebagai Tuhan di Mesir. Jadi dia ngelihatnya apa? Dia bukan melihat bahwa Allahnya Israel luar biasa melakukan begitu banyak hal. Yang dia lihat adalah gua kalah, gua malu. Gua nggak terima, nanti mukaku mau taruh di mana sama rakyatku? Aku harus ngelawan, aku harus tahan bangsa Israel. Tapi sebenarnya dia udah tahu nggak bisa. Makanya setiap kali tulah datang dia bilang, iya udah saya bebasin. Begitu dia begitu tulahnya berhenti, dia bilang nggak jadi. Karena pride-nya. Itulah yang namanya dosa. Bagaimana akhirnya ternyata bukan hanya Firaun yang hatinya keras. Kita bisa lihat siapa? Bangsa Israel. Dosa menutupi hati mereka. Jadi keras hatinya. Sama seperti saya dalam hal diet. Keras hatinya. Meskipun dagingnya empuk. Karena istri saya gak usah beli kasur baru, dia enak. Kita lihat lagi. Terus apa yang Tuhan lakukan ya? Tadi kita tahu bahwa Tuhan bilang, meskipun Firaun menghalangi, dia bilang, aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu, kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Jadi dia bilang, aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir. Jadi Tuhan sudah tahu bahwa Firaun akan menghalangi, dan Tuhan bilang, tenang aja, aku yang akan bela kamu. Luar biasa. Dan yang tadi ya, akhirnya kita tahu ada 10 tulah, dan yang terakhir, ya itu dirayakan sebagai hari raya Paskah. Ya, tapi pada saat itu Paskahnya berbeda, mereka semua harus menyembelih domba, kemudian makan, ya, dan darahnya dipercikan di ambang pintu. Supaya karena pada malam harinya Tuhan akan lewat dan semua anak laki-laki sulung yang di rumahnya tidak ada darah itu akan mati. Dan kita tahu bahwa itu adalah tipologi dari salib Kristus ya. Bagaimana setiap orang yang mau bertobat, mau dibaptis, percaya kepada Kristus, kita tidak akan dihakimi berdasarkan kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa kita. Semuanya akan diampuni. Dan apa yang terjadi? Akhirnya itu semua terjadi, akhirnya bangsa Israel bisa dilepaskan dari Mesir. Tetapi gak hanya itu, Tuhan bilang lagi, dia bilang gini, waktu kalian keluar nanti dari Mesir, kamu gak akan keluar dengan tangan hampa. Ya. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Wah, jadi ternyata
bangsa Israel keluar dari Mesir dalam keadaan kaya raya. Mereka punya banyak harta benda orang-orang Mesir mereka bawa. Loh kok Tuhan begitu? Ini adalah hukuman dari Tuhan terhadap bangsa Mesir karena memperbudak bangsa Israel. Ya, dan ini adalah upahnya untuk bangsa Israel, dikasih harta bendanya orang-orang Mesir. Bayangin, gimana rasanya waktu kita jadi orang Israel? Pasti rasanya, oh gila, Tuhan sayang banget sama gua. Pasti gitu, betul ya? Pasti kita rasanya, wah Tuhan sayang banget sama saya, ampun saya mau ikut dia kemanapun dia pergi. Saya mau, pokoknya Tuhan suruh saya kemana saya ikut. Tuhan mau saya kemana, saya ikut. Pasti gitu rasanya. Dan ternyata gak cuma sampai di situ. Bahkan Tuhan ketika bangsa Israel terdesak, Tuhan belah Laut Merah. Wah, dan bangsa Israel bisa menyeberang di tengah Laut Merah. Gimana rasanya? Wah, saya kalau jadi bangsa Israel pada saat itu ya, jadi Musa mungkin, yang ada di hati saya pasti berbunga-bunga banget. Karena apa? Saya kebayang sebuah tanah yang berlimpah susu dan madunya. Gratis, bisa diambil. Saya kebayang-bayang itu, saya bilang, wah ini bakal seru banget. Apalagi kemudian kita akan punya satu kerajaan yang tidak akan tergoyahkan, tidak akan hancur. Kita akan jadi kerajaan besar. Wah ini luar biasa banget. Pasti itu, betul ya? Tapi ternyata setelah nyebrang laut, apa yang terjadi? Oh, setelah kita merasakan kebebasan. Setelah nyebrang, ini yang mereka lihat. Nah, mana madunya? Susunya mana? Ya, akhirnya poeng gitu ya. Lah, Tuhan mana? Susu nggak ada, madu nggak ada, air pun nggak ada. Gimana ini? Mana yang Tuhan janjiin? Dan kita bisa lihat ada banyak keluhan bangsa Israel. Dari kitab Keluaran sampai kitab Bilangan, itu isinya keluhan-keluhan mereka. Mana? Ya, mungkin kalau pada saat itu sudah ada aplikasi, mereka akan kasih bintang 1 buat Tuhan. Dikasih bintang 1, jelek pelayanannya. Kenapa? Lama nyampe ke tanah yang berlimpah susu dan madunya. Dia bilang. Saya pikir cuma 5 menit sampai, kan saya udah pakai yang ekspres. Tapi ternyata kok enggak. Akhirnya apa? Enggak bahagia. Nah, mereka enggak bahagia. Kenapa kok enggak enak banget ternyata ikut Tuhan. Mendingan saya di Mesir aja, mati di sana tapi dengan perut kenyang. Ya. Bukankah ini sama? Kita semua yang dibaptis. Kita melewati proses Bible study. Kita melewati proses pertobatan. Kita belajar firman Tuhan. Mungkin kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ada pengalaman-pengalaman yang membuat kita jadi, kita akan lakukan apapun untuk saya bisa dibaptis di dalam nama Tuhan. Saya mau ikut Tuhan. Disuruh apapun akan saya lakukan. Sama kan? Kita ngerasa jatuh cinta banget, apalagi ditulis. Ketika kita dibaptis, ya, kita akan diberikan kehidupan yang baru, yang lama sudah berlalu. Wah, pingin banget. Tuhan janjiin lagi, lihatlah burung di udara, nggak menuai, nggak menabur, nggak menumbuhkan, tidak mengumpulkan perbekalan dalam lumbung, tapi dipelihara oleh Tuhanmu. Bukankah aku akan memelihara? Waduh, janjinya surga banget. Kan gitu. Tapi kenyataannya, lah kok susah. Lah kok nggak enak jadi orang Kristen. Lah kok harus dibimbing. Lah kok ditegor. Kok saya jadi nggak bebas? Saya kan punya cita-cita. Saya punya impian yang mau saya capai. Saya punya karir yang mau saya kejar. Kok nggak bisa? Kok kalau saya mau hidup hobi saya, kok itu jadi saya harus batasin sih? Loh kok saya nggak bisa lakukan lagi hal-hal yang dulu menyenangkan hati saya? Betul ya? Mungkin itu yang kita alami. Dan saya berasa bahwa inilah yang sebetulnya Israel rasakan mungkin pada saat itu. Tetapi pertanyaannya, saya lupa, ini judul khotbah saya hari ini ya, God Wilderness. Padang gurunnya Tuhan. Tadi kita lihat ada padang gurunnya Israel. Nah sekarang kita mau melihat ini sebenarnya bukan padang gurunnya Israel, tapi ini adalah padang gurunnya punya Tuhan. Bukan satu kebetulan Tuhan bawa bangsa Israel lewat padang gurun ini. Begitu juga dengan kita. Semua pergumulan yang kita hadapi setelah kita dibaptis, setelah kita ambil keputusan jadi murid, nggak ada yang kebetulan. Bahkan tantangan, berkat sekalipun tidak ada yang kebetulan. Semuanya itu Tuhan berikan untuk menuntun kita sampai ke tanah perjanjian. Kita tahu bangsa Israel dijanjikan apa? Negeri yang berlimpah susu dan madunya. Bagaimana dengan kita? Kalau kita lihat kitab Wahyu 21 sampai dengan Wahyu 22. Saya nggak akan bacakan ya.
Slide-nya banyak soalnya. Wahyu 21 sampai dengan 22. Tuhan juga janjikan kita. Langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem yang baru. Tuhan janjikan akan ada pohon-pohon kehidupan yang akan selalu berbuah setiap bulan. Jadi kita gak akan ada lagi kedukaan katanya. Gak ada lagi kesedihan. Gak ada lagi air mata, tangis, penderitaan. Gak ada lagi. Bukankah ini adalah negeri yang berlimpah susu dan madu buat kita? Tapi kok setelah kita dibaptis, jadi murid Yesus, ternyata kita harus ada di padang gurun. 40 tahun. Semuanya serba gak enak. Kenapa seperti itu? Nah, hari ini kita mau lihat ini lebih dalam lagi. Pertanyaannya sekarang sebetulnya adalah bukan kenapa kita harus lewatin ini. Tapi pertanyaan sesungguhnya adalah, apakah kamu percaya dengan Tuhan? Apakah kita percaya dengan Tuhan? Kalau kita hari ini jadi bangsa Israel, Tuhan janjikan negeri yang berlimpah susu dan madunya. Tapi ternyata perjalanan menuju ke sana melewati lembah kekelaman. Pada saat berada di lembah kekelaman itu, apakah kita masih percaya bahwa Tuhan memang akan bawa kita ke tempat itu? Karena apa? Sama seperti Abraham, tidak pernah tahu di mana tanah perjanjiannya, gak pernah lihat. Tapi dia percaya, dan itulah yang dibilang Abraham dibenarkan karena imannya. Kita sama. Siapa yang pernah ke surga? Yang ngaku-ngaku tuh harus dicek itu. Apalagi yang bisa kayak teh celup ya, naik turun. Tadi malam saya habis dari surga, Tuhan ngomong sama saya. Harus dicek. Karena apa? Jangan percaya setiap roh. Itu dibilang di Alkitab. Kita harus selidiki setiap roh yang berbicara, yang datang ke kita. Karena dunia roh ada dua, ingat. Ada roh baik, rohnya Tuhan, dan ada roh jahat. Ada roh jahat. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah kita bisa punya iman yang sama seperti Abraham? Kita nggak pernah lihat surga, kita nggak tahu kehidupan di sana kayak apa. Saya ada ngobrol sama seorang brother kemarin ya, waktu dia masih Bible study. Dia bilang gini, saya di neraka aja nggak apa-apa bro, dia bilang. Wih, emang kamu tahu neraka gimana? Nggak tahu, dia bilang. Sama kayak saya nggak tahu surga gimana. Terus saya bilang, di surga nggak ada tangisan, nggak ada ini, nggak ada ini. Dia bilang, bayangan saya bro, kalau di surga tidak ada tangisan, nggak ada kedukaan, nggak ada ini. Berarti kan senang-senang terus. Akhirnya saya akan bosen. Apalagi itu di kekekalan, itu dia bilang. Bayangin bro, di dalam kekekalan. Mungkin seminggu pertama makan dari buah pohon kehidupan, saya senang. Tapi sebulan saya enek. Masuk akal nggak? Masuk akal apa yang dia bilang. Tetapi mungkin analoginya, saya pernah lihat ada satu video di YouTube ya, bagus sekali. Jadi di video itu diceritakan ada seorang ibu yang sedang mengandung. Nah ternyata di dalam kandungannya ada anak kembar siam. Jadi satu, apa tuh namanya? Bunderannya itu, ketubannya. Ya itu. Nah jadi dia kembar siam. Nah dua anak ini kemudian ngobrolnya gini. Yang satu bilang, menurut kamu kalau nanti kita keluar lewat bawah situ, kita jadi apa nanti? Terus satu bilang, oh kita akan ketemu sama mama. Kita akan ketemu sama mama. Anak yang satu bilang, emang kamu pernah lihat mama? Enggak. Loh, terus kok kamu bilang kamu bisa lihat mama? Coba kamu tenang, kamu dengerin. Kamu bisa rasain kok, kalau mama itu ada. Terus dia bilang, menurut saya, kalau kita keluar dari tempat ini, dari rahim ini, kita akan mati, dia bilang. Karena apa? Gimana cara kita makan? Ini akan putus ini. Usar. Plasenta akan usus. Plasenta lepas katanya. Gimana bisa kita makan? Kita pasti mati. Terus nanti ini air ketubannya pecah keluar. Gimana cara kita hidup tanpa air ketuban? Pasti kita mati. Terus kata anak yang satunya lagi, dia bilang, saya nggak tahu, tapi yang penting saya percaya dan saya mau ketemu sama mama. Itulah kita. Betul? Kehidupan di dalam rahim dengan kehidupan di dunia ini beda nggak? Beda. Saya pun percaya kehidupan kita sekarang di dunia ini dengan kehidupan kita di dunia yang baru nanti berbeda. Itu mah dipas-pasin aja bro. No, lihat bagaimana Kristus bangkit. Disitulah letak janjinya. Tubuhnya baru, beda.
Nggak ada lagi istilah datang gereja kesiangan, bisa ngilang langsung nyampe. Ibadah jam 9, kita bangun 9:05, udah wangi, gak usah mandi. Ngilang langsung nyampe, itu kan kehidupan yang beda banget. Pasti sangat berbeda. Jadi kita gak akan pernah bisa mengerti. Bahkan mungkin Tuhan pun tidak bisa mendeskripsikannya. Karena dideskripsikan seperti apapun, kita tidak akan mengerti. Sama seperti bayi yang ada di dalam rahim tadi. Gak pernah bisa mengerti. Jadi, apakah kita percaya sama Tuhan? Bahwa memang Tuhan akan bawa kita ke tempat yang berlimpah susu dan madu. Tuhan bilang, kalau kamu percaya, come, follow me. Kamu percaya, ikut saya. Tapi terus Tuhan bilang lagi, di Matius 10, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Tuhan bilang, kamu percaya saya? Oke, kalau kamu percaya, kamu ikut saya. Tapi kalau kamu mau ikut saya kasih tahu ya. Kamu harus sangkal diri kamu harus pikul salib kamu harus ikut saya, dan kamu harus selalu memprioritaskan saya. Jangan nengok ke kanan, jangan nengok ke kiri, karena saya yang tuntun kamu. Kalau nyawa kamu terancam, kamu percaya sama saya, kamu ikut saya yang akan jaga kamu. Jangan takut, jangan berusaha menyelamatkan nyawamu sendiri. Masih percaya? Itu level kepercayaan yang Tuhan minta. Karena apa? Kalau kita benar-benar pingin berenang, artinya kita pingin basah. Ini sebenarnya count the cost-nya dari Tuhan. Tuhan mau ajarin kita berenang, tapi kamu harus siap basah. Kamu mau ikut saya akan tuntun kamu ke bumi yang baru, langit yang baru. Tapi kamu harus selalu dengerin saya, ikutin saya. Kamu tinggalin semuanya yang lain, hanya percaya sama saya. Dan kamu akan mengalami banyak pergumulan, banyak penderitaan. Sama seperti orang berenang. Pasti basah. Bukan mungkin basah, tapi pasti basah. Jadi itu adalah satu kondekos sebenarnya dari Tuhan. Apakah betul kita percaya sama dia? Karena jalan yang akan dia bawa dari tempat kita berada sekarang, itu adalah lembah kekelaman. Tuhan, emangnya gak ada jalan yang lain? Emangnya ada jalan yang lebih bagus? Jalan yang kita lalui adalah konsekuensi dari hidup kita. Bukan tracknya Tuhan. Bangsa Israel, kenapa dia harus lewatin padang gurun? Karena dia ada di Mesir. Kalau dia ada di Iceland, mungkin lain lagi, harus ngelewatin padang rumput hijau. Kalau dia di Greenland, harus ngelewatin salju. Beda lagi. Kenapa padang gurun? Karena dia di Mesir. Hari ini, kita nggak tahu. Tapi sebetulnya, Tuhan udah bilang, kita ini adalah domba yang tersesat, domba yang hilang. Hilangnya kemana? Di lembah kekelaman. Dan Tuhan mau bawa kita pulang. Tapi kita harus lewatin lembah itu. Kemana kita nyasar, Tuhan akan bawa lagi lewatin itu. Sehingga kita harus hadapin itu semua. Jadi apakah sekarang kita punya iman sama Tuhan? Inilah pertanyaannya. Kita percaya sama Tuhan, tapi apakah betul-betul kita punya iman sama dia? Inilah satu perenungan menurut saya yang bisa kita belajar dari kisah bagaimana Tuhan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Mesir. Terus gimana selama di padang gurun kalau kita nggak kuat? Saya sering, kemarin ada orang belajar Alkitab sama saya, terus dia bilang, saya pingin belajar Alkitabnya pause dulu deh bro, jangan dilanjutin, dia bilang. Kenapa? Iman saya belum nyampe. Kata-katanya nggak ada yang salah, mungkin kedengarannya. Tapi sekarang bayangkan, seorang anak yang lagi mau belajar jalan, kemudian dia terjatuh sekali, terjatuh 2 kali, terjatuh 3 kali. Terus dia bilang sama papanya, "Pak, pause dulu boleh nggak? Jangan belajar dulu deh jalan, saya belum bisa." Nah, gimana maksudnya? Ya makanya, paham ya? Tapi itu kita minta pause dulu. Tuhan, tar dulu ya, saya jangan pelayanan dulu nih. Saya jangan ke gereja dulu Tuhan. Saya butuh waktu dulu nih, bentar dulu nih. Saya belum bisa nih ngadepin dosa ini nih Tuhan nih. Aduh, saya tuh saat teduh susah banget Tuhan. Kayaknya gak siap saya. Loh ya justru jangan di pause. Karena kita gak bisa, artinya disitulah kita harus berjuang. Justru itu Tuhan lagi tuntun kita ngelewatin itu. Aduh Tuhan, jangan ketemu brother itu Tuhan, itu nguji banget kesabaran saya.
Coba cek, yang gak sabar sama brother itu kita doang atau orang lain juga? Jangan-jangan kita doang, orang lain baik-baik aja sama brother itu. Jangan-jangan sebenarnya bukan salahnya dia, tapi memang hati kita yang sudah diliputi dosa. Mungkin ada pride di sana. Sehingga akhirnya apa? Apa yang orang lakukan membuat kita jadi sakit. Dan Tuhan tahu itu. Makanya Tuhan ingin sembuhin. Musa, kita tahu. Musa sebelum dia pergi ke Midian, dia pernah mencoba ya, untuk menyelamatkan bangsa Israel. Dia pernah membunuh seorang perwira serdadu Mesir yang lagi nyambukin orang Israel. Karena dia ingin membela bangsa Israel. Dan ketika ada bangsa Israel yang bertikai, dia datang untuk melerai. Tahu apa yang bangsa Israel bilang? Orang-orang Israel bilang, kamu siapa? Siapa yang ngangkat kamu jadi pemimpin kita? Jangan-jangan kamu ada maunya ya? Kayak kemarin tuh, kamu bunuh orang Mesir itu. Kita lihat loh. Wah, di situ Musa kaget, takut. Kok bisa ada yang tahu dia bunuh orang Mesir? Akhirnya dia kabur ke Midian. Berapa lama di Midian? Lama. Dia menikah di sana sampai punya 2 anak. Kalau saya nggak salah 40 tahun, betul ya? 40 tahun dia ada di Midian. Setelah 40 tahun, Tuhan menampakkan diri. Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Terus Tuhan bilang apa? Kamu balik ke Mesir. Mau Musa? 40 tahun dia tinggalin tempat itu. 40 tahun dia gak mau balik lagi ke sana, dia gak pernah balik lagi ke sana. Musa yang sebelumnya berada nyaman di dalam istana, dia tinggalkan semua kenyamanan itu, memilih untuk hidup bersama bangsanya, bangsa Israel. Tapi karena bangsa itu ternyata malah membuat dia sakit hati, membuat dia tidak nyaman, akhirnya dia lari ke Midian. Terus Tuhan bilang apa? Kamu balik ke Israel. Dan sekarang kamu bebaskan orang-orang yang membenci kamu ini. Kamu akan pimpin mereka, saya akan pakai kamu. Dan kita lihat, selama Musa memimpin bangsa Israel, apa yang terjadi? Bangsa Israel bersungut-sungut terus ke Musa. Bayangin, gurunnya Musa, wilderness-nya dia yang harus dia lewatin. Mungkin kalau saya jadi Musa, tuh kan, emang begini ya orang ini ya, udah taunya aku. Emang dari dulu begini. Saya udah tahu bangsa ini kayak gini, aduh. Kalau saya jadi Musa saya pasti gitu. Karena apa? 40 tahun yang lalu sama yang sekarang gak beda orangnya. Kayaknya udah kulturnya begitu. Bayangin. Itulah gurunnya Musa. Sama kayak kita sekarang. Kita juga punya gurun kita sendiri. Tapi di gurun itu sebetulnya ada Tuhan. Dia mau bebasin kita. Dan dia provide. Kita lihat. Tuhan di Keluaran 16 ayat 4-5. Tuhan berikan apa? Mana. Ya, mana. Mana itu artinya apa tuh gitu, bingung ya. Artinya mana itulah apa tuh, saya lihat di Blue Letter Bible. Ini gimana sih orang saya nanya ditanya balik. Saya pengen tahu artinya dia malah nanya. Artinya mana itu, apakah itu? Ya itu yang saya tanya kan. Mana, Tuhan kasih mana supaya mereka bisa makan. Tapi kemudian mereka komplain kan. Ya makan ini mulu, gak ada bawang, gak ada ikan, gak ada daging. Oke, Tuhan kasih burung pipit ya, burung puyuh. Puyuh betul ya, burung puyuh. Quails. Keywordnya quails pas saya cari gambar ini. Tuhan kasih burung puyuh supaya jadi sumber daging untuk mereka. Terus Tuhan bilang, saya mau lihat mereka akan dengerin saya nggak setelah ini. Tapi nggak cuma itu, Tuhan juga kasih apa? Air. Tuhan kasih air di tempat nggak ada airnya. Tuhan bikin mujizat, batu bisa keluarin air. Keluaran 16 ayat 4. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari supaya mereka kucoba. Apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan kita tahu, di kitab bilangan, mereka bilang apa? Bosen, makannya mana terus. Nggak ada ikan, mana daging, mana bawang mana bawang merah, mana bawang putih. Bosen saya. Kenapa saya hanya makan mana? Betul ya? Saya teringat tulisannya Paulus untuk Timotius. Paulus bilang, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup akan memberikan keuntungan yang besar. Kalau saya tiap hari keluar rumah, lihat ada mana turun dari langit, khusus di halaman saya doang. Saya tidak akan, yang saya pikir ya, mudah-mudahan benar. Saya tidak akan berpikir tentang saya bosan makan mana. Tapi saya lihat, gila, ini Tuhan nih yang kasih. Itu akan membuat saya takjub sama Tuhan.
Dan itu sudah cukup untuk membuat saya jadi bersyukur dan percaya bahwa Tuhan menyertai saya. Itu harusnya. Tapi apa bangsa Israel? Dia bilang, bosen, bintang 1 lah. Kenapa mana terus? Mana dagingnya? Jangan mana, harus mana daging. Mungkin mereka berharap mana bisa ada rasanya. Coklat, stroberi, anggur. Saya nggak tahu. Itu yang mereka harapkan. Pokoknya mereka tanya mana. Karena apa? Karena bangsa Israel tidak punya rasa cukup. Mereka serakah. Kenapa serakah? Karena mereka nggak tahu mereka di padang gurun ngapain. Mereka lupa. Mereka ada di padang gurun itu dalam perjalanan menuju suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Jadi itu sifatnya sementara. Nggak terus-terusan. Tuhan udah janjiin. Nanti di sana negeri ini akan sangat subur buat kamu. Kamu akan dapat semuanya. Tapi dia bilang, ya yang hari ini gimana? Mirip nggak sama kita? Kok saya jadi Kristen hidup saya gini Tuhan? Saya sering lihat di KKR, orang tadinya bukan siapa-siapa, hidupnya sederhana, bahkan kekurangan. Setelah ketemu Tuhan, jadi kaya raya, jadi sukses. Kok saya enggak Tuhan? Kok saya beda Tuhan? Pernah nggak kita ada di situ? Atau Tuhan, katanya pasangan saya ini adalah dari tulang rusuk saya. Tuhan ini ketuker apa enggak? Saya takut ngambil rusuk orang lain. Apa waktu itu kepotek ya Tuhan ya? Jadi nggak utuh. Atau apa lagi? Tuhan, kenapa anak saya ini kok nggak mau dengerin saya? Kenapa kok anak ini jadi bulan-bulanan buat saya di rumah? Saya jadi nggak nyaman. Iya saya tahu Tuhan, dulu saya yang berdoa, saya yang minta saya mau punya anak. Tapi kok begini Tuhan anaknya? Mukanya mirip saya lagi jelek. Yang itu kata Tuhan, ya itu masalah pabrik lah ya. Jangan salahin Tuhan. Oke. Erich Fromm ini seorang Jerman ya. Ini bagus banget. Dia punya quote. Greed is a bottomless pit which exhausts the person in an endless effort to satisfy the need without ever reaching satisfaction. Bahasa Indonesianya. Keserakahan merupakan jurang tidak berdasar yang menguras tenaga seseorang karena selalu berusaha memenuhi kebutuhannya tanpa pernah mencapai kepuasan. Kenapa Paulus bilang rasa cukup akan memberikan keuntungan besar? Karena kita on the race. Kita di dalam perlombaan. Kita bukan lagi jalan-jalan di padang gurun. Ada tujuan yang mau kita capai. Makin cepat makin bagus. Kita bukan lagi mau jalan-jalan. Jadi apa? Namanya kita di dalam satu perjalanan yang panjang. Bawa secukupnya. Kita bisa makan, bisa minum. Itu sudah cukup, itu sudah bagus. Karena ini bukan tempat perhentian kita. Kita nggak akan camping di sini. Kita nggak akan selamanya ada di sini. Tetapi ketika keserakahan masuk, berkat dari Tuhan yang sebetulnya mencukupkan kita, kita akan merasa bahwa itu bukan berkat lagi. Itu biasa. COVID kemarin, berapa orang yang akhirnya mengerti bahwa oksigen itu mahal? Yang sebetulnya mungkin selama puluhan tahun kita berasa itu biasa aja. Tapi ketika COVID kemarin, kita tahu seberapa mahalnya itu oksigen. Hari ini banyak yang kita dapat. Mungkin kita nggak dapat mana yang turun dari langit. Tapi Tuhan banyak kasih yang lainnya. Tapi mungkin karena buat kita itu sudah wajar dan sepantasnya dan biasa aja. Jadi kita nggak melihat kebesaran Tuhan dari itu semua. Sehingga akhirnya kita mau yang lebih. Kita mau yang lain. Kita bosan makan mana yang dari Tuhan. Kita lihat di Keluaran 25 sampai dengan 30. Ini adalah buktinya bahwa padang gurun itu punya Tuhan, bukan punya kita. Karena apa? Di Keluaran 25 sampai dengan 30, Tuhan minta bangsa Israel untuk membuat kemah suci. Untuk mereka bisa beribadah kepada Tuhan, memberikan korban bakaran. Tuhan mau mengajarkan kepada mereka, upah dari dosa adalah kematian. Orang yang datang ke kemah suci pertama kali langsung apa? Dikasih tungku untuk korban bakaran. Tempat persembahan untuk korban bakaran. Jadi tidak ada seorang pun yang boleh masuk ke dalam tanpa membawa korban bakaran. Dan di atas korban persembahan ini orangnya akan mengaku dosanya, kemudian akan disembelih dan darahnya muncrat kemana-mana.
Dan darahnya akan dikasih di ada tanduk-tanduknya 4 begitu ya, di tempat korban bakaran, dipercik di situ 4, dan kemudian sisanya akan dibuang ke bawah-bawahnya. Jadi mezbah ini warnanya merah darah, yang seharusnya bangsa Israel jadi mengerti itulah dosa mereka. Semakin merahnya mezbah ini, itu menandakan semakin banyak dosa mereka. Segitu banyak mereka sudah melukai hatinya Tuhan. Itu yang sebetulnya Tuhan mau ajarkan dengan membangun kemah suci ini. Dan kita tahu bahwa kemah suci ini pertama ada pelataran, di dalamnya ada ruang kudus, di dalamnya ada lagi ruang maha kudus. Di dalam ruang maha kudus di sini ada tabut perjanjian. Dan disinilah roh Allah tinggal, tanda kutip ya. Roh Allah tinggal di situ. Itu yang keluar asap, itu adalah ruang maha kudus. Yang boleh masuk ke situ hanya imam kepala, setahun sekali. Yang lain nggak boleh. Ini menggambarkan apa? Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Pelataran itu adalah tubuh. Ruang kudus itu adalah jiwa. Ruang maha kudus itu adalah roh. Tabut perjanjian ada di situ. Roh kudus ada di situ. Di dalam roh. Jadi sebetulnya ini Tuhan lagi mau ngajarin mereka. Gini loh cara. Dan di mana ini dilakukan? Di padang gurun. Di dalam perjalanan itu, supaya mereka bisa mengenal siapa Tuhan. Kemudian di Keluaran 31 kita tahu bahwa untuk mendirikan kemah suci ini juga nggak boleh asal-asalan. Tuhan minta, tolong bikinin. Bukan hanya tolong bikinin, Tuhan kasih blueprintnya detail. Ininya harus begini, ini harus dari emas, ini panjangnya sekian, ininya semuanya detail. Tapi di Keluaran 31 kita lihat. Tuhan menunjuk Bezalel bin Uri bin Hur. Dan kemudian Tuhan memberikan dia roh Allah. Dia memberikan roh Allah kepada Bezalel. Sehingga dia kepenuhan roh Allah. Dan dia punya keahlian dan pengertian dan pengetahuan. Untuk mengerjakan segala macam pekerjaan. Untuk membuat berbagai rancangan. Untuk mengasah batu permata supaya ditatah, untuk mengukir kayu dan bekerja dalam segala macam pekerjaan. Tuhan bukan hanya nyuruh orang untuk kerjain, tapi dia akan tuntun orang itu sehingga mereka jalan bareng. Karena menjadi seorang Kristen artinya kita menikah dengan Tuhan. Kalau kita menikah dengan Tuhan artinya apa? Artinya kita jadi satu. Apa-apa dilakukan bareng. Inilah yang kita lihat. Lagi, Keluaran 36. Dibilang lagi di situ ada Bezalel dan Aholiab. Tuhan bilang, mereka telah dikaruniai Tuhan keahlian dan juga pengertian sehingga mereka tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus tepat menurut yang diperintahkan Tuhan. Dan bukan hanya itu, dibilang lagi bahwa kemudian Bezalel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli, artinya bukan hanya 2 orang ini, tapi ada orang-orang yang lain. Yang dalam hatinya telah ditanamkan Tuhan keahlian. Di dalam hati orang-orang bangsa Israel pada saat itu yang Tuhan pilih, Tuhan kasih. Ini yang akan kerjakan. Dia. Bagian yang ini untuk yang ini, bagian yang ini untuk yang sana, yang di sana bagiannya adalah ini. Tuhan udah kasih itu semua. Ingat perumpamaan dengan talenta. Ya, ketika Tuhan kasih perumpamaan tentang talenta, ada orang yang dikasih 5 talenta, ada yang dikasih 3 talenta, ada yang dikasih 1 talenta. Tapi Tuhan cuma minta satu hal, dia minta talenta itu berlipat ganda. Dia gak minta apa-apa. Dia bukan bilang yang 1 harus jadi 10, no, 1 jadi 2 cukup, 3 jadi 6, oke. 5 jadi 10, oke. Tuhan minta itu untuk digandakan. Setiap kita hari ini sudah dikasih talentanya. Setiap kita yang sudah ambil keputusan jadi murid, sudah menerima Roh Kudus itu tinggal di dalam kita, dan di dalam diri kita itu sudah ditaruh ada keahlian sebetulnya, untuk kita bisa membangun kerajaan Tuhan. Udah dikasih kita semua, tetapi itu semua dalam bentuk apa? Potensi. Tadi kita lihat ya ayatnya dia bilang apa? Dalam hatinya di ayat 2 ya, dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian, di dalam hatinya. Sudah ada keahlian itu. Oke, sekarang kita lihat. Roma 12 ayat 4-5. Dibilang bahwa sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu punya tugas yang sama. Artinya kita sama seperti bangsa Israel yang tadi. Kita pun di dalam hati kita sudah Tuhan berikan keahlian. Diberikan kemampuan, kompetensi
Untuk kita menjadi bagian dari proyek besarnya. Membangun kerajaannya, membangun jemaat. Tuhan udah kasih itu di dalam hati kita. Tetapi bagian kita berbeda-beda. Enggak sama. Tidak semuanya akan menjadi pendeta atau akan menjadi pengkhotbah. Tidak semuanya akan jadi worship leader. Tidak semuanya akan jadi pemusik, usher. Semuanya sudah ada tapi berbeda-beda dan semuanya punya bagian. Dan pelayanan kepada Tuhan di dalam membangun jemaat itu bukan di gereja. Tetapi di kehidupan kita sehari-hari di luar sana. Bukan berarti kemudian kalau saya nggak pelayanan di gereja sebagai usher, artinya saya memang nggak dikasih talenta sama Tuhan. No. Karena ibadah yang betul itu adalah kehidupan kita sehari-hari. Kita di sini ngapain? Ini adalah ungkapan syukur kita. Kita mau bertemu dengan saudara-saudari kita di dalam Kristus. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau sama-sama dengar firman Tuhan. Tapi ibadah kita itu di hidup kita. Bukan di gereja. Gereja sendiri artinya adalah jemaat. Bukan tempat. Bukan tempat beribadah. Karena dari itu, to serve God. Saya dapat quote ini dari Coach Charles ya. Pendeta Charles. Ini adalah pendeta pemimpin Jakarta hari ini. To serve God is not to do something for God, but it is to let God do something through you. Melayani Tuhan itu bukan ketika kita melakukan sesuatu untuk Tuhan. Melayani Tuhan adalah ketika kita membiarkan Tuhan memakai hidup kita untuk kepentingan Dia. Ketika kita membiarkan Tuhan memakai tubuh kita untuk Dia lakukan sesuatu. Itulah yang namanya melayani. Kita ingat di atas kayu salib. Sebelum Yesus menyerahkan rohnya. Apa dia bilang? Sudah selesai. Apanya? Apakah Tuhan sudah berhenti bekerja? Bukan. Sudah selesai pekerjaan Yesus sebagai tubuh, sebagai manusia. Sudah selesai. Kita tahu di Taman Getsemani Tuhan bilang, Bapa, jika boleh biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tapi jangan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Melayani Tuhan itu bukan ketika kita show off kita punya kemampuan. Bukan ketika kita hanya sekedar berusaha memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi melayani Tuhan adalah ketika kita membiarkan Tuhan memakai diri kita untuk kepentingan kerajaannya. Nah hari ini kalau kita mau membangun sebuah rumah, ada dua tipe orang. Yang pertama orang yang numpuk batu bata, mungkin kita udah sering dengar ya. Jadi pokoknya dia tumpuk aja tuh batu bata, mau jadi apa saya nggak tahu. Cuman tumpuk aja batu batanya. Datang PDG, oke. Datang PDA, oke. Datang training, oke. Datang ibadah, oke. Tapi dia nggak tahu apa yang dia lakukan. Pertama, daya tahannya akan sangat rendah. Saya kalau tiap pagi pokoknya Tuhan bilang gini, pokoknya lu bangun, lu ambil bata, tumpuk di situ. Sampai kapan Tuhan? Sampai gue bilang berhenti. Terus saya lakuin, tapi saya nggak tahu apa yang saya mau bangun. Daya tahan saya rendah. Saya akan bosen, saya akan mulai tumpuknya asal-asalan. Pas udah jadi terus Tuhan bilang, itulah rumahmu. Ya, nggak bilang dari kemarin Tuhan. Bilang itu kan saya bikin yang bagus. Betul nggak? Kita sering gitu kan? Tapi Paulus udah kasih tahu bahwa di akhir zaman nanti, setiap orang akan mempertanggungjawabkan apa yang dia kerjakan. Akan diuji dengan api. Kalau kita bangunnya pakai jerami, habis semua kebakar. Udah dikasih tahu juga. Jadi gimana kita sekarang? Kita perlu tahu blueprintnya. Kita ada di jemaat ini jemaat mau kemana? Kita tahu nggak? Tahu nggak visi gereja ini apa? Tahu nggak misinya? Kita di dalam sebuah grup kita punya visinya. Oh yo visinya rutin bro, bikin pertemuan. Apa itu? Bikin pertemuan, asal ngumpul, buat apa? Misinya apa? Kita punya visi, kita punya misi. Kalau visinya nggak ada, terus ada misinya kan aneh. Tapi berapa banyak dari kita hari ini yang membangun di dalam rumah Tuhan, yang penting lakukan, jadi fokus ke misinya. Apalagi bro, job desk saya apa bro? Oh jadi PDA leader, oh job desk saya bikin PDA ya bro, siap. Job desk saya apa bro? Oh kamu nyanyi, kamu WL, oke siap. Tapi visinya nggak ada. Buat apa? Pertama harus tahu dulu blueprintnya. Hari ini kita yang pemimpin, yang memimpin grup. Apa yang lagi kita bangun? Jangan-jangan kita visi kita mau bikin Tangerang 2030, 600 orang ada di Tangerang, kita ada di Tangerang. Wah kita semangat bangun itu. Pas tanya Pasat bilang apa? 2030 1000 bro. Lu kok bikin visi sendiri?
Kita nih satu tubuh di dalam Kristus. Dan Tuhan sudah tunjuk hari ini, di sini ada Pasahat. Dia yang ambil keputusan dan kita semua support sebagai satu tubuh. Kita berfungsi sebagai satu tubuh supaya visi itu jadi satu. Itu yang harusnya kita lakukan. Kita harus tahu blueprintnya. Jadi kita nggak santai-santai. Misalnya 2030 1000, sekarang berapa? 200. Aman lah, masih 10 tahun lagi. Gimana maksudnya? Berarti berapa pertumbuhan yang harus setiap tahun? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus tahu blueprintnya. Kemudian apa lagi? Baru kita cari keterbebanan. Saya belajar, ya kadang kita pingin langsung melayani aja di dalam jemaat. Nggak salah menurut saya. Mungkin untuk beberapa kita, saya dulu juga lakukan itu. Saya coba terlibat di beberapa pelayanan yang gagal dengan indah. Tapi nggak apa-apa, kan coba dulu. Tetapi kemudian saya baru ketemu bagian yang paling pas, itu adalah ketika ada yang namanya keterbebanan ini. Keterbebanan seringkali datangnya bukan dalam bentuk yang gini. Ini tergantung kedewasaan kita ya. Saya nggak dewasa waktu itu. Jadi yang saya rasakan itu adalah ketergangguan, bukan keterbebanan. Saya terganggu ketika ngelihat orang lagi lead Bible study, dia hanya menyelesaikan apa yang harus dibaca ayat-ayat di dalam catatannya, tanpa dia mengerti ayat itu apa. Dia nggak ada iman tentang ayat itu. Saya terganggu sekali. Saya terganggu. Kok kayak gini sih? Jadi dari awal saya waktu itu saya doa sama Tuhan, saya pingin bisa lead Bible study karena saya capek sit in. Kok begini sih? Harusnya kan nggak gini, tapi mau ngomong nggak enak. Nggak enak, saya kan baru, saya pikir gitu. Datangnya dalam bentuk ketergangguan. Tapi ternyata itu adalah apa? Itu adalah keterbebanan. Ternyata Tuhan taruh itu di dalam hati saya. Karena apa? Orang yang tidak punya gift di dalam teaching ataupun preaching nggak akan terganggu seperti saya. Hari ini, orang yang tahu tangga nada, misalnya Yeni tahu tangga nada. Terus ada orang nyanyi fales, yang lain tepuk tangan santai. Yeni, aku mau pulang, aku kuping gue sakit. Ya, paham? Karena gift-nya ada di dia. Bro Stephen sama. Well di sini diem, tegang. Ayo kita nyanyikan laguan puji. Yang lain mungkin ngeliatnya, kasihanlah dia tegang kali, nggak apa-apa. Wah kita senang. Tapi Bro Stephen lihat dia tegang, kayak gitu sih Well. Paham nggak? Jadi keterbebanan itu seringkali datangnya bisa jadi bentuknya negatif. Tapi kita yang harus benerin hati kita. Karena kenapa kita bisa terganggu dengan hal itu? Karena mungkin memang Tuhan sudah tahu keahliannya di kita. Jadi kita yang terganggu. Jadi kita yang lihat, ini kayaknya gak serius grup ini nih. Aduh ini kayaknya kok asal aja datang pertemuan, asal aja nih. Mungkin karena Tuhan taruh ada leadership di dalam hati kita sebagai gift. Lihat bangsa Mesir. Siapa yang terbeban untuk membebaskan bangsa Mesir? Musa. Musa. Kenapa Musa? Karena memang sudah ada gift leadership-nya ditaruh di sana sama Tuhan. Itulah kita sekarang hari ini. Jadi berhenti abai. Berhenti sekedar datang ke gereja. Perjalanannya akan jadi panjang, membosankan, melelahkan, bahkan menyedihkan. Kalau kita nggak tahu apa yang lagi kita lakukan, daya tahan kita akan sangat rendah. Akan banyak pergumulan-pergumulan yang seharusnya nggak ada, tapi jadi pergumulan. Saya mau sharing, saya udah izin. Bro Andi, saya udah izin tadi pagi, dia oke. Tadi saya mau share yang lain, tapi nggak sempet izin, jadi nggak bisa. Saya sharing Bro Andi. Bro Andi beberapa waktu yang lalu telepon saya. Dia bilang, bro, saya baru aja, dia bilang, saya baru aja ditawarin untuk dipromosikan sebagai kepala sekolah. Itu adalah hari Senin bro. Betul ya, saya lagi libur tuh harusnya. Berani nelpon saya, ya siang-siang. Dia bilang, saya dinaikkan jadi kepala sekolah. Wah good news bro, saya bilang gitu. Terus dia bilang, tapi bro, sekolahnya itu di Pondok Indah. Rumahnya di Citra Raya. Sekolahnya di Pondok Indah. Oh gitu, jadi gimana? Ya itu bro, makanya aku mau seek advice sama kamu. Menurut kamu gimana bro, aku ambil apa enggak ini ya? Dia tanya itu. Saya tahu di dalam hatinya dia, karena sehari ini pun untuk informasi kita ya, Bro Andi ini adalah wakil kepala sekolah. Ya, seorang wakil kepala sekolah. Jadi itu adalah sesuatu yang pasti juga menyenangkan hatinya. Mungkin itu sudah dia tunggu-tunggu, udah dia cari-cari dan dia pengen bisa dapat itu. Dia pengen. Dan kemudian kita diskusi, saya bilang, oke, kalau kamu pindah ke Pondok Indah, berarti kamu pindah ministry bro. Nggak akan efektif kamu. Atau kamu mau tetap lanjut di Tangerang? Bisa bro kayaknya. Oke, gimana cara kamu pergi ke Pondok Indah untuk kerja setiap hari? Ya nggak tahu, mungkin ada fasilitas bro, dikasih mobil mungkin.
Mungkin nanti saya juga bisa minta dikasih uang untuk transport, untuk tolnya, bensinnya. Yang pasti gaji kan naik karena dia posisi naik. Itu yang Bro Andi bilang. Terus saya bilang sama dia, bro, hari ini kamu cukup atau enggak? Penghasilan kamu yang hari ini. Karena kalau saya ngomong sama kamu, saya enggak seperti ngomong sama yang lain. Karena kamu hari ini sudah Tuhan percayakan memimpin grup. Kamu sudah Tuhan kasih bagiannya dan itu sudah jelas. Kalau kamu pergi ke Pondok Indah, kamu naik pangkat, kamu berhasil di situ, amin, saya ikut happy. Tapi pertanyaan saya, gimana dengan bagian yang sudah Tuhan berikan untuk kamu? Gimana? Hari ini kita tahu bro, artinya kamu punya kapasitas seorang kepala sekolah. Biarlah itu menjadi kesukaan hatimu. Tapi apakah itu harus kamu ambil? Menurut saya, kamu harus diskusikan lagi dengan istri, saya bilang. Dengan Novi. Kamu diskusikan sama dia. Karena kalau kamu benar pindah ke sana, ministrimu pasti gak efektif. Kamu pulang jam berapa dari sana? Apakah kamu pulang ke sini, kamu masih ada tenaga untuk bisa melayani di single ministry? Kayaknya enggak sih bro. Kalau nanti kalian punya anak, terus gimana? Bro Andi bingung. Akhirnya terus saya bilang, oke bro, ini advice saya kasih tahu, saya kasih beberapa advice untuk Bro Andi dan saya bersyukur. Pagi ini dia datang ke saya, dia bilang, bro saya udah ambil keputusan, apa itu? Saya tolak. Andi bilang, saya tolak. Kenapa bro? Dia bilang, ya boleh kita kasih plus dulu bro Andi. Dia bilang, saya sudah bilang saya tolak. Oh, kamu tolak bro? Wow, saya happy. Terus gimana bro? Ternyata apa? Bro Andi menunjukkan sedikit aja kesetiaan ke Tuhan. Tahu apa jawaban Tuhan? Novi naik pangkat di kantornya. Tuhan tunjukkan kesetiaannya. Yang berikutnya apa? Andi dapat beasiswa S2 dari sekolahnya. Di tempat dia kerja. Lihat, kita tunjukkan sedikit kesetiaan ke Tuhan. Tuhan langsung kasih provide-nya. Tapi kita harus jaga ini, visi, misi, keterbebanan, fokus. Jangan khawatir sama urusan-urusan pribadi kita. Bahwa kita semua punya beban, punya burden, punya tanggung jawab. Iya, Bro Andi kenapa dia mempertimbangkan untuk bisa naik kepala sekolah? Karena dia lagi mau ajak orang tuanya, ayahnya tercinta untuk tinggal di rumahnya. Artinya dia butuh biaya lebih. Dan sedangkan rumahnya aja masih nyicil. Berapa tahun lagi bro? Masih nyicil makanya ya. Belum lunas. Jadi dia kalau ada kenaikan gaji itu adalah satu good news sebetulnya. Tapi itu adalah burden yang dia punya. Apa kata Alkitab tentang ini? Galatia 6. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau ada seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Berharga maksudnya di sini ya. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Kita nggak boleh saling membandingkan. Bro Andi menolak mengambil pekerjaan itu berdasarkan imannya dia. Jangan bandingkan kalau ada brother sister kita yang lain tetap ambil naik pangkat. Ini tidak bisa apple to apple. Semuanya harus case by case. Jadi saya juga minta maaf kalau ada yang tersinggung karena mungkin mirip-mirip ceritanya. Tapi ini saya lagi cerita tentang Bro Andi dan kerja Tuhan, ya bukan dengan keputusan kita karena kita berbeda-beda. Dibilang, bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu, tetapi di ayat 5 dibilang apa? Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Kita share. Bro Andi share, dia cerita, aku sebenarnya pengen banget bro, papaku tinggal di sini, tapi ini butuh biaya lebih dan lain sebagainya. Tapi apakah kemudian artinya, oh gitu bro, ya udah bro, saya bantu chip in deh biar papa kamu bisa ada di situ. Enggak begitu juga. Tapi apa? Tetap dia akan pikul burden itu, tapi dia share perasaannya yang membebani dia, yang bikin dia ini. Disitulah kita bisa doa. Kita bisa belajarnya dari siapa? Tuhan Yesus sendiri. Markus 14. Yesus pada saat itu lagi berat banget hatinya ya. Dikatakan, lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke satu tempat bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan ia membawa Petrus, Yakobus, Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Dia bilang, hatiku sangat sedih. Dia share burdennya. Tuhan kasih tahu, aku lagi sedih banget, aku lagi takut banget, aku lagi gak happy. Terus setelah dia pergi untuk berdoa, apa yang terjadi?
Orang-orang yang dibawa ini, brother-brothersnya ini apa? Tidur. Tidur. Ayat 37, setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Dia memohon, bro tolonglah, temenin gue doa. Sejam aja bro, gak bisa emangnya. Gue lagi sesek banget. Gue butuh temen buat doa. Gue butuh orang bisa denger sharing gue, beban gue. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Tapi setelah dia ngomong itu, Tuhan Yesus berdoa lagi, apa yang terjadi? Mereka tidur lagi. Mereka tidur lagi karena mata mereka sudah berat dikatakan. Tapi kemudian apa kata Yesus ketika melihat itu? Apakah dia marah-marah? Dia bilang, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah. Saatnya sudah tiba, lihat anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Yesus tahu, dia share burdennya, tapi salibnya dia harus dia yang pikul. Bukan orang lain yang pikul. Yesus gak pernah minta tolong Petrus untuk bawain salibnya. Gak pernah, begitupun dengan kita. Kalau kita gak aware bahwa kita memang harus menyangkal diri dan pikul salib, kita akan merasa jemaat gak sensitif sama saya. Bro Adit khotbahnya itu karena dia full time, dia kan gak harus kerja. Dia terima gaji dari gereja, sudah enak hidupnya, gak kayak saya. Bro Adit ngomong begitu, dia gak ada cicilan soalnya. Anaknya sudah sekolah, dapat diskon, mujizat dari Tuhan. Saya kan enggak. Kita akan mudah sekali tersinggung. Kita akan mudah sekali, karena kita akan mulai membandingkan salib yang harus kita pikul, beban yang harus kita bawa dengan yang orang lain bawa. Masalahnya, kita tersesat di tempat yang berbeda-beda. Setiap kita punya gurun kita masing-masing. Kita gak bisa membandingkan satu sama lain. Apakah Yesus marah sama Petrus? Lu bener-bener ya, lu jadi murid bro, lu gak mengasihi bro. Katanya lu mengasihi gue, mana kok tidur, gue lagi susah ini, gue lagi susah. Mana ada Yesus seperti itu, dia mengerti, oke. Petrus juga punya burdennya sendiri, dia ngantuk. Oke, it's okay. It's okay. Karena saya tetap harus pikul salib saya. Inilah sikap yang seharusnya kita punya. Jadi, share your burden, but bring your cross. Open, cerita, jangan sombong. Cerita hal-hal yang menjadi kelemahan kita, yang membebani kita, yang membuat hati kita jadi gak tenang. Tapi jangan limpahkan tanggung jawabnya ke orang lain. Jangan expect orang lain untuk tolong. Karena kita harus satu-satunya berdoa kepada Tuhan. Seperti Yesus, dia bilang, kalau boleh biarlah cawan ini lalu. Tapi terjadilah kehendakmu dan bukan kehendakku. Itulah seharusnya kita. Jangan kemudian kita bilang, jemaat ini tidak mengasihi saya. Gak ada yang peduli sama saya. Kontrakan saya udah mau habis. Gak ada yang tanya, gak ada yang peduli, gak ada yang bantuin. Gak seperti itu. Bukan seperti itu. Ini adalah perjalanan rohani kita. Bahwa apa kemudian kalau ada orang yang tidak mengasihi kita, itu adalah salah. Iya. Tapi itu perjalanan rohani dia. Bukan kita. Kita tetap harus jaga perjalanan kita sendiri. Jadi hari ini kita belajar. Ada 3. Yang pertama tadi, conviction. Awalilah dengan iman. Apakah betul kita percaya sama Tuhan? Apakah betul kita mau follow Jesus? Tapi apakah kita betul-betul juga sudah siapkan hati kita bahwa kita harus bahkan rela kehilangan nyawa kita demi kita bisa fokus dan terus ikut Tuhan. Yang kedua, contentment. Cukupkanlah diri kita dengan apa yang kita punya. Kalau hari ini penghasilan yang kita punya sudah cukup untuk bisa kita hidup, untuk bisa membiayai keluarga kita, cukup. Kalau belum cukup gimana? Bisa nggak lifestyle kita diturunin? Bisa nggak lifestyle kita diturunin? Ada satu brother di Citra Raya. Lagi-lagi saya cerita ini bukan untuk membandingkan orang, tapi saya cerita tentang karena memang saya melihat ini adalah porsi dia di dalam jemaat. Brother ini pekerjaannya membuat dia tidak bisa berada di dalam, tidak bisa ada waktu untuk melayani Tuhan, tidak bisa ada waktu bahkan untuk keluarganya sendiri. Jadi saya bilang sama dia, kamu mau berapa lama bro seperti ini? Terus dia bilang, oke, saya mau coba punya usaha supaya saya bisa keluar dari pekerjaan saya. Berlalu waktu, kurang lebih mungkin 3 tahun. Dan dia masih tetap di pekerjaannya dan usaha itu belum dimulai.
Kita ketemu lagi, saya ngomong lagi sama dia, bro, kamu mau sampai mana? Kamu lihat, di kantornya, leadershipnya itu sangat kelihatan. Performanya bagus di kantornya. Bosnya suka banget sama dia. Dari situ saya tahu bahwa dia punya leadership. Ada gift itu di dalam diri dia. Meskipun mungkin itu belum matang di dalam jemaat. Saya bilang sama dia, bro, kamu harus mulai, ayo mulai. Akhirnya Tuhan melakukan sesuatu, akhirnya mereka bisa ada modal, mereka mulai buka usaha. Mereka mulai jualan minyak. Mereka buka usaha. Setelah mereka buka usaha, ajaib. Karena apa? Usahanya berhasil. Meskipun penghasilan dari usaha itu belum sama gajinya dia. Cuman separohnya. Tapi kita lihat itu mujizat karena apa? Pada saat itu bahkan brother sister mulai terinspirasi. Jadi mulai ada brother sister yang ambil minyak dari mereka juga. Ikut jualan minyak. Tapi bukannya saya ini ya. Tapi yang lain gak laku. Hanya brother sister ini yang laku. Terus saya bilang sama dia, bro, kamu lihat ini Tuhan bless kamu. Kamu butuh tanda apa lagi? Ini kalau buat saya, Tuhan udah ngemis sama kamu. Supaya kamu percaya. Terus akhirnya dia bilang, kamu lihat ini anakmu. Ini 3 tahun lalu. Dia masih kecil, sekarang udah gede. Kamu di mana waktu dia belajar jalan? Kamu di mana waktu dia belajar baca? Anaknya tidur bisa jam 11 malam. Karena belum sekolah. Sebentar lagi anakmu sekolah, kamu mau dia tetap tidur jam segitu kan dia harus tunggu kamu pulang kantor. Karena dia ingin ketemu papahnya. Kamu mau kasih pergumulan itu ke anakmu. Akhirnya dia ambil keputusan. Dan saya bersyukur, dia bilang, oke bro, saya mau resign. Saya mau cari pekerjaan lain. Tapi untuk resign saya gak berani karena hasil usaha saya dari jual minyak ini gak cukup. Akhirnya kita mulai pembimbingan secara finansial. Dia buka, penghasilan dia segini. Pengeluaran dia segini. Saya bilang, kamu turunin lifestyle-mu. Mumpung anakmu belum sekolah. Dia bilang, aduh berat juga ya bro. Saya bilang sama dia, Tuhan pernah bawa saya lewat jalan ini. Tuhan pernah bawa saya, dia bangkrutin saya. Lifestyle saya sampai jungkruk ke bawah. Tapi kemudian kamu lihat sekarang saya. Bagaimana Tuhan setia menyertai saya. Saya percaya Tuhan itu juga mengasihi kamu. Dan kita punya Tuhan yang sama. Kamu punya gaji UMR kurang sedikit pun, kamu bisa hidup bro. Jangan kamu pikir tentang pride-nya. Tapi itu cukup buat kamu. Dia ambil keputusan itu. Akhirnya dia bilang, oke bro, saya akan resign. Hari itu dia bilang dia resign. Besoknya saya ketemu sama orang, saya ngobrol. Kemudian orang ini tiba-tiba bilang, saya mau buka usaha nih di Citra Raya. Dia bilang, kamu ada rekomendasi orang gak? Yang kira-kira bisa saya ajak teamwork? Saya bilang, ada. Saya sebut nama brother itu. Mereka ketemu. Dan hari ini, brother ini lagi urus resign-nya. Dan dia akan memulai usaha itu di Citra Raya. Itu yang dia lakukan. Itu yang dia lakukan. Saya tahu, mungkin kadang kita ngelihat tantangannya untuk ikut Tuhan, kayaknya ngeri banget. Itulah tipuannya dunia. Kenapa kita takut? Karena hati kita keras. Kayak Firaun. Karena kita masih maunya ngandelin kekuatan kita sendiri. Hari ini bangsa Israel sudah lihat laut kebelah, dia lihat 10 tulah, dia lihat mana turun. Tapi itu gak cukup untuk buat mereka percaya. Hari ini kita dengar ceritanya, bahkan kita sendiri mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena sebetulnya Tuhan bekerja dalam setiap hidup kita. Tapi apakah itu cukup untuk membuat kita percaya bahwa lewat lembah kekelaman pun Tuhan akan menyertai kita? Jadi konten, brother sister. Konten. Kita gak lagi happy-happy di sini, belum waktunya. Kita dalam satu maraton panjang. Yang terakhir, contribution. Cari keterbebanan kita apa. Cari tahu visi grup kita apa. Misinya apa. Visi gereja apa. Misi gereja apa. Di mana yang kita lihat, mungkin awalnya bentuknya adalah ketergangguan. Aduh itunya kok jelek banget sih. Tapi mungkin itu yang memang Tuhan taruh. Makanya kita yang terganggu. Tapi cari bagian kita. Dan biarkan Tuhan bekerja lewat kita untuk memberkati orang lain. Saya bertanya sama murid Yesus, siapa murid Yesus di sini yang diinjili langsung sama Tuhan? Gak ada. Selalu ada orang lain yang Tuhan pakai. Ada orang lain yang membiarkan dirinya dipakai sama Tuhan. Sehingga kita bisa dengar firman ini. 9 tahun yang lalu,
Saya nggak tahu firman Tuhan. 9 tahun yang lalu, belum lama. Tapi selama saya jadi murid, belum lama ini ada teman saya meninggal. Usianya baru 41 tahun. Ini teman saya minum. Teman saya dari kecil. Dan dia bukan yang pertama yang meninggal. Sudah ada teman saya yang lain lagi. Dan sama, karena tubuhnya hancur. Kalau tidak ada orang yang mau nginjil saya, mungkin saya juga udah mati di sana. Sama teman-teman saya yang lain. Karena setelah saya menikah pun, sebelum saya ada di jemaat, saya masih minum, hidup saya masih rusak. Jadi, jangan anggap sepele gift yang udah Tuhan taruh dalam hati kita. Karena itu bisa mengubah hidup orang lain. Mengubah hidup kita. Dan yang terpenting, membuat kita menjadi satu dengan Tuhan. Semoga firman ini bisa membantu kita untuk kita betul-betul punya hati yang benar. Kita punya hati yang benar merayakan. Setelah kita kemarin merayakan Paskah, kita udah nyebrang Laut Merah nih. Sekarang kita harus gimana? Ini yang harus kita lakukan. Mari kita satu hati kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu Tuhan, melalui firman-Mu mengingatkan kami Tuhan. Bahkan Engkau memberikan kami keahlian Tuhan, sehingga kami bisa Tuhan berjalan bersama Engkau. Kami bisa berfungsi Tuhan sebagai suatu berkat untuk orang lain Tuhan. Yang bahkan mungkin Tuhan kami gak pernah berpikir bahwa hidup kami bisa menjadi berkat untuk orang lain. Tapi hari ini kami sadar kami ada di sini pun Tuhan. Karena ada orang lain Tuhan yang menjadi berkat untuk kami. Tuhan lembutkan hati kami, berikan kami keberanian. Supaya kami tidak gentar. Dan kami mau Tuhan berjalan di padang bersama dengan Engkau Tuhan. Bersama-sama melewati setiap lembah kekelaman bersama dengan Engkau. Setiap proses pemurnian Tuhan. Dan kami siap Tuhan. Untuk kami Tuhan berjumpa dengan Engkau pada akhirnya. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami juga akan melakukan komuni untuk mengenang lagi Tuhan kematian-Mu. Bantulah hati kami Tuhan, lembutkan hati kami. Sehingga kami bisa memakan roti dan minum anggur-Mu dengan cara yang layak untuk kemuliaan Engkau. Hanya di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.